Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi asy-syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jamaah pengaosan ingkang mugi tansah dipun rahmati lan dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sami tansah ngujaken ras puji lan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji namung kagunganipun Allah. Allah yang menika Rabb semesta alam, Allah yang menika pencipta, pemilik, pengatur, penguasa, sesembahan seluruh alam semesta, termasuk kula lam sami menika bagian saking alam. Pramila kita sami sampun selayaknya nggih menika senantiasa ngucapaken nggih menika raos syukur alhamdulillah dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kita sami kanikmatan ingkang agung. Katitik ing sonten menika dalu menika kita saged hadir wonten ing majelis ingkang mulia menika satunggalipun nikmat ingkang luar biasa terkumpul di dalam diri kita pada malam hari ini, insyaallah. Tiga kenikmatan yang sangat besar. Engkang sepindah nggih menika nikmat sehat, engkang kalih nggih menika nikmat sempat, lan engkang angka 3 engkang paling utami nggih menika nikmat iman. Menawi tiyang menika terkumpul tiga nikmat engkang ageng kala wau, insyaallah tiyang kala badhe pikantuk nggih menika kebahagiaan yang sesungguhnya. Nalika panggesanganipun dipun paringi badanipun sehat, dipun paringi wekdal ingkang longgar, dipun paringi iman lan istiqomah anggenipun iman marang Allah Subhanahu wa taala, menika sejatosipun tiyang kula sampun pikantuk kanugrahan lan kanikmatan ingkang paling agung saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila wajib bersyukur. Jenengan dugi mriki kula yakin dalam kondisi sehat alhamdulillah. Dipun paringi wekdal ingkang senggang alhamdulillah. Lan ingkang paling penting jenengan dugi mriki didorong krana iman marang Allah Subhanahu wa taala. Nek mboten didorong krana iman nindakake ketaatan marang Allah, ibadah marang Allah niku nggih berat. Ndumugeni salat berjamaah, melazimi salat berjamaah rutin teng masjid niku nggih berat. Nek mboten dorong krana iman marang Allah Subhanahu wa taala. Pramila iman menika dados kados dene bahan bakar. Nggih. Ingkang saged napa menika menggerakkan anggota badan kula sami menika sehingga saged nindakaken ketaatan-ketaatan ibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Kanthi iman menika ndadosaken napa menika perkawis ingkang ketingalipun berat menika dados terasa ringan. Perkara yang jauh niku menjadi dekat niki krana iman marang Allah Subhanahu wa taala. Pramila saestu kita bersyukur alhamdulillah dalu menika kita sami tasih dipun liputi dening Allah kanthi nikmat-nikmatipun ingkang agung. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah njagi
keimanan kita sami menika saged to istiqomah dugi akhir hayat kita sami samangke masing-masing, sehingga mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir ingkang rawuh wonten ing dalu menika mugi-mugi benjang nalika dipun timbali sowan marang Allah menika saged to nggih menika pikantuk nikmat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salam salawat kita haturaken dumateng uswah hasanah kita, suri tauladan kita sami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi dumateng sedaya penderekipun saking kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, saha sedaya umatipun ingkang tansah nderek tuntunan saha syariatipun dumugi menjang wonten ing yaumil kiamah. Lan mugi-mugi kita sedaya kalebet umatipun ingkang tansah lisan kita menika terbiasa ngucapaken nggih menika selawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit menika bagian tondo menawi kita sami menika tresna marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang menika nek jatuh cinta kepada seorang yang dia cintai, maka dia akan sering menyebut-nyebut, sering mengingat-ingat orang yang dia cintai. Nawi kita sami menika tresna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menika ugi sering lisan kita menika seneng remen ngucapaken nggih menika sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah ing dalem menika kita lajengaken tasih babagan sholawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Ingkang rumiyin nembe kita aturaken nggih menika satunggalipun ayatipun Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada nabi. Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat nih bersolawat kepada Nabi. Ananging maknanipun benten. Nggih. Solawatipun Allah untuk Nabi menika ateges nggih menika rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Pujian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging menawi sholawatipun para malaikat menika artosipun nggih menika memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila maknanipun benten nggih, walaupun wonten ing ayat menika disebutaken Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ning makna solawatipun menika berbeda. Solawatipun Allah dumateng nabinipun menika berbeda dengan solawatnya malaikat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken dumateng kita sami tiang-tiang ingkang mengaku beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ingkang purun iman marang Allah lan Rasulipun, sallu alaihi, bersolawatlah kalian semuanya atasnya, atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah menika dipun tuntunaken, dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala supados kita sami menika senantiasa bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini, maksud dari ayat ini ialah Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada para hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya di hadapan para malaikat di langit dan di sisi para malaikat yang muqarrabin, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang tingginya kedudukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah piyambak menika bersolawat kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat pun bersolawat, maka kita sebagai orang yang beriman ya tentunya seharusnya dan seyogianya menika senantiasa melazimi menika bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat juga bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah SWT memerintahkan para penduduk alam bagian bawah, maksudnya bumi,
Gimana bersolawat dan membaca salam untuk beliau agar pujian penduduk alam bagian atas yaitu langit dan alam bagian bawah dunia untuk beliau berkumpul menjadi satu. Ini kan menunjukkan keutamaan dan kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi dari Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jala'ul Afham mengatakan makna ayat tersebut yaitu apabila Allah dan para malaikatnya saja membaca solawat untuk Rasulnya, maka kalian bacalah solawat untuk beliau, karena kalian lebih patut untuk membaca solawat dan salam kepada beliau. Niki menunjukkan kalau Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seyogyanya kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya ini mestinya lebih layak untuk membaca solawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalian telah memperoleh berkah kerasulan beliau, kemuliaan terbaik di dunia dan akhirat yang paling baik. Alhamdulillah, dengan perantaraan beliau, alhamdulillah kita sami menika pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Saged mangertosi pundi ingkang hak, pundi ingkang batil, pundi ingkang leres, pundi ingkang salah. Nggih. Pundi ingkang tuntunan syariat, pundi ingkang perintah dawuh saking Allah, pundi ingkang larangan Allah Subhanahu wa taala. Menika mboten lepas saking peran penting dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian diteruskan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Para ulama-ulama, para dai-dai yang senantiasa mendakwahkan risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut hingga yaumil kiamah nanti. Dan ini adalah bagian dari napa menika peran penting Rasulullah Muhammad SAW ya, ingkang dadosaken alhamdulillah kita sami menika dinten menika pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jalan yang benar yang telah didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai bentuk kita bersyukur, berterima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka kemudian kita sering mengucapkan sholawat kepada beliau. Dereng mengke membaca sholawat untuk Rasulullah SAW niku nggih bagian saking ibadah, bernilai ibadah pikantuk pahala. Dereng mengke manfaat lan maslahat ingkang dipun pikantuki nggih menika saking tiyang ingkang bersolawat kepada Rasul sallallahu menika nggih kathah. Nggih insyaallah mengke dipun aturaken manfaat keutamaan saking membaca solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna solawat untuk Nabi, Abul Aliyah berkata solawat Allah artinya pujiannya, pujian saking Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi para malaikat. Niku artosipun nggih menika sholawat Allah kepada nabinya. Sementara sholawatnya para malaikat itu ialah permohonan ampun. Sanadyan Rasulullah Muhammad SAW sampun dijamin dosanipun sampun dipun apura, ning para malaikat terus senantiasa masih bersolawat kepada beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka membaca solawat kepada Nabi. Ini mereka para malaikat maksudipun. Para malaikat menika sami maos solawat kepada Rasul SAW, karena itu mereka diberkahi. Nah, karena para malaikat itu mereka membaca solawat kepada Nabi, maka balasannya mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu mendapatkan keberkahan, ya, karena mereka telah membaca solawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lajengipun Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan solawat yang diperintahkan Allah dalam ayat di atas ialah tuntutan Allah terhadap apa yang Dia beritahukan mengenai solawatnya dan solawat para malaikatnya, yaitu pujian untuk beliau,
menampakkan keutamaan dan kemuliaan beliau, sampai-sampai Allah kemawon bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lajeng para malaikat pun akhirnya bersolawat. Para malaikat bersolawat, mereka dikarenakan mereka bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka pun kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta keinginan memuliakan dan mendekat kepada beliau. Para malaikat ya pengen dekat-dekat juga dengan Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kula lamun sami dados umatipun, pramila sejatosipun kula sami menika paling layak nggih menika senantiasa membaca sholawat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit kita sami butuh nggih menika keberkahan saking Allah Subhanahu wa taala saking membaca sholawat untuk Nabi kita. Nek para malaikat pun mereka sudah mendapatkan kemuliaan, mereka sudah mendapatkan keberkahan. Nah, lajeng kula sami menika menawi ugi pengin pikantuk keberkahan saking Allah, nggih menika mari kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selajengipun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan saking membaca sholawat untuk Nabi. Napa keutamaan saking membaca sholawat? Kok ndadak maca sholawat gitu. Janjanipun tanpa harus mengetahui keutamaan membaca sholawat niku nek tiyang ngaku tresno marang Rasul niku sampun sejatosipun nggih sampun cukup nggih dadosaken tiyang kala wau sering membaca sholawat kepada Nabi gitu. Napa meneh sampun maos ayat kala wau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nggih dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala niku sampun cekap jajaripun nggih. Ananging tasih kathah nggih menika keutamaan membaca sholawat untuk Nabi supados kita sami menika semakin termotivasi. Nih, semakin semangat. Awet menungso niku nek ora diiming-imingi sesuatu kadang-kadang mboten semangat nindakaken ketaatan utawa ibadah. Nek ora diiming-imingi, pramila nggih enten kalih niku nek ora diiming-imingi diancam. Nggih. Diiming-imingi kali surga beda semangat nindakake ibadah taat marang Allah SWT. Nggih. Nek ora mempan diiming-imingi diancam kali neraka. Nggih. Nek ora gelem salat leboke teng neraka napa menika neraka sakor. Tiyang yang mboten purun salat niku dipun lebetaken nggih teng neraka sakor. Dipun ancam nggih. Tiyang ingkang tumindak kesaenan dipun janjiaken nggih menika pikantuk surga, ning sing napa menika tumindak keburukan beramal yang jahat, amal ingkang boten soleh, lah menika dipun ancam kanthi menika azab wonten ing neraka. Pramila nggih alat pendidikan nggih kalih niku antara memberikan reward atau memberikan punishment ya, di antara dua-duanya, tapi didahulukan reward dulu ya. Diberi penghargaan terlebih dahulu. Pendekatannya jangan langsung kepada sanksi dan hukuman ya. Dipun paringi motivasi. Kalau sudah termotivasi sudah alhamdulillah. Kalau ternyata dimotivasi belum bergerak juga, masih cenderung untuk melanggar, maka harus ada sanksi ya, sebagai pengingat. Hadis saking sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, aku pernah datang kepada Nabi saat beliau sedang sujud dan beliau memanjangkan sujudnya, panjang sekali sujudnya. Setelah itu beliau bersabda, tadi malaikat Jibril datang kepadaku sembari berkata, barang siapa bersolawat untukmu wahai Muhammad, ini barang siapa yang bersolawat untukmu, maka aku akan memohon ampun untuknya. Langsung malaikat Jibril yang akan memohonkan ampun untuk siapa saja sinten kemawon ingkang membaca maos sholawat dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mboten bain-bain mbak sing njalukke pangapura niku langsung malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini kan luar biasa. Napa mboten pengen awake napa menika dimintakan ampun oleh malaikat Jibril. Syaratnya gampil Pak, namung maos sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Niki pekerjaan yang mudah, gampang, nggih. Fadilah keutamaanipun besar. Nek sing njalukke ampunan niku malaikat Jibril, malaikat ingkang paling mulia di antara malaikat yang lain, nggih. Niku insyaallah niku mustajab. Nggih badhe dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa membaca salam untukmu wahai Muhammad, maka aku akan memohon keselamatan untuknya. Ya, membaca salam kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril akan memohonkan keselamatan untuknya, untuk tiang kala wau. Lalu aku bersujud kepada Allah sebagai ungkapan syukur. Ya. Rasul sujud panjang sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan keutamaan, ya. Saking membaca solawat lan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila nek enten dipunsebat asmanipun beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki pun solawat kali salam terkandung di dalam dua makna niku. Ya, solawat kepada Rasul dan juga salam kepada beliau. Nah menika keutamaanipun nggih pikantuk donga saking malaikat, nggih, memintakan ampun sekaligus memohonkan keselamatan untuk kita. Sing ndongake malaikat Jibril. Masyaallah, ini kan luar biasa. Masa mboten tertarik, nggih. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha asyran." Ya, balasannya mesti lebih besar. Ini itulah keutamaan saking Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita sami niku bersyukur. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, ya, setunggal solawat, sallallahu alaihi biha asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya, ya, di lantaran dia membaca solawat tadi itu 10 kali solawat untuknya. Terus balasannya pun itu langkung kathah, Pak. Ya, Masya Allah. Nek kita sami solawat kepada Nabi kita, Allah bersolawat, ya, berarti memberikan, ya, ampunan, memberikan pujian kepada kita, ya. Bersolawat 10 kali untuknya. Dumateng tiyang ingkang maos membaca solawat tersebut, ya. Dibalas dengan 10, Pak. Pikantuk solawat saking Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kita membaca satu solawat dibalas kali Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Niki Masya Allah. Pramila jenengan pengen pikantuk solawat terus saking Allah Subhanahu wa taala, niki membaca solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqub bin Zaid bin Talhah At-Taimi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang yaitu Jibril utusan dari Rabbku datang kepadaku lalu berkata, tidaklah seorang hamba bersolawat untukmu 1 kali, melainkan Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Niku nggih senada semakna kalih hadis kala wau. Lalu datang seseorang kepada beliau dan berkata, ya Rasulullah, aku akan menjadikan separuh doaku untukmu. Beliau pun bersabda, boleh jika kamu mau. Nggih. Dados separuh doa untuk Rasul, separuh doanya untuk dirinya. Terus separuh doanya itu untuk Rasulullah SAW, mendoakan Rasulullah SAW, dan balasan dia akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi berkata, bolehkah aku jadikan 2/3 doaku untukmu? Beliau bersabda, boleh jika kamu mau. Orang tadi kembali berkata, bolehkah aku jadikan semua doaku untukmu ya Rasulullah? Jawab beliau, kalau begitu semoga Allah memberimu kecukupan terhadap keinginan dunia dan keinginan akhirat. Terus donya akhiratipun dipun cukupi dening Allah Subhanahu wa taala. Nah niki masyaallah ya. Dengan membaca sholawat, ya, kepada Rasulullah SAW, menjadikan doa kita itu, ya, kita banyak mendoakan, bahkan semua doanya kita berikan untuk Rasulullah SAW, ya. Kita mendoakan Rasulullah SAW. Menika pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabat kala wau nggih menika
Rasul mendoakan semoga Allah memberimu kecukupan terhadap keinginan dunia dan keinginan akhirat, hajat dunya, hajat akhirat, kebutuhan duniawi, kebutuhan akhirat menika dipun penuhi dening Allah Subhanahu wa taala. Ini di antawisipun nggih menika manfaat saking membaca sholawat. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sabda, "Raghma an fi rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Raghma an fi rajulin atraka abawaihi indal kibari falam yadkhulal jannah. Wa raghma an fi rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumman salakha qabla ayyughfar lahu." Rugi besar ya. Rasul ngendikaken nggih menika rugi besar bagi orang yang bila namaku disebut di sisinya, asmanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut di sisinya, jenengan mireng asmanipun Rasul menika dipun sebat, tapi ia tidak bersolawat kepadaku, mboten purun solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pun disebut asmanipun beliau tapi tidak mau bersolawat ya, iku dikatakan nggih menika rugi besar ya, rugi besar. Awet dengan membaca solawat kepada beliau ini kita mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Kok sampai dibacakan solawat napa asmanipun beliau, disebut di sisinya, kok sampai mboten purun ngucapaken sholawat ya, pramila dengan mireng ya, tipe sebataken Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bales 10 sholawat dumateng kula lan panjenengan sami ya, semakin banyak baca sholawat semakin banyak balasan saking Allah Subhanahu wa taala nih. Pramila rugi besar menawi enten tiyang ingkang dipun sebut asmanipun Rasul di sisinya kok mboten purun maos sholawat. Napa mulai awake dhewe ngaku tresna kalih Rasul, cinta kepada Rasul, dibacakan sholawat kok pelit, kok mboten purun maos sholawat dumateng Rasul, ini kan pelit. Tiang pelit, tidak mau bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, niku wau lajengipun nggih, atosipun malih, rugi besar orang yang pada usia dewasa mempunyai kedua orang tua yang masih hidup. Nggih. Orang dewasa niku berarti sing sampun balik. Remaja sudah balik masuk di dalamnya. Nggih. Sudah masuk, siapapun yang orang yang sudah dewasa alias sudah masuk usia balik kemudian mempunyai kedua orang tua yang masih hidup tapi mereka tidak menyebabkan ia masuk surga. Harusnya keberadaan kedua orang tua di dalam asuhan kita menika saged dadosaken tiyang kala wau menika disebabkan birrul walidain kepada kedua orang tuanya, mestinya dia bisa masuk surga ya. Tapi mengapa kok dia tidak sampai bisa menjadikan napa keberadaan kedua orang tuanya di sisinya niku sampai mboten dadosaken tiyang kala mlebu surga, niku rugi betul rugi. Berarti tiyang kala mboten berbakti marang kedua orang tuanya, mungkin menyia-nyiakannya, malah kadang-kadang malah justru naudzubillah durhaka kepada orang tua. Ini ku rugi betul, rugi besar. Pramila jenengan mbok pilih sak menika nggadahi tiyang sepuh ingkang taksih dalam napa menika tanggung jawab jenengan, apalagi orang yang sudah tua. Orang tua kita sudah tua, sudah sepuh. Maka itu kesempatan emas sebetulnya untuk menjadikan kita itu masuk surga dengannya. Pintu surga ada di dekat kita ya, di rumah kita sendiri. Neng kadang-kadang mboten dipun gatosaken golek surga sampai jauh-jauh kemana-mana, padahal di dekatnya sendiri, di rumahnya sendiri, di dalam rumahnya sendiri ada pintu surga yang bisa dia masuki melalui dirinya, yaitu dengan birrul berbakti dumateng kedua orang tua. Pramila jenengan ya, kita semuanya yang sebagai anak yang masih punya orang tua ya,
ini jadikan orang tua ya itu menjadi pintu untuk bisa masuk ke dalam surga. Karena nanti diantara 8 pintu surga itu ya diantaranya ada pintu birrul walidain ya, ada pintu birrul walidain. Pramila nggih nalika tiyang kala wau nggadahi kedua orang tua yang masih hidup ya dalam asuhan dia, maka sampai menjadikan dia kok enggak masuk surga niku ngendikanipun Rasulullah rugi besar. Rugi besar. Mestinya dia bisa menjadikan itu untuk masuk surga, tapi sampai enggak bisa, berarti dia tidak mampu memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Pancen surga niku nggih gandeng surga niku papan panggenan ingkang sarwa edah nikmatnya luar biasa nggih. Tentunya membutuhkan kesabaran yang tinggi, Pak. Jenengan bersama dengan orang tua itu ya, harus sabar, apalagi orang yang sudah sepuh sampai pikun ngerawat orang tua yang sakit-sakitan itu juga kalau nggak sabar itu wah berat gitu. Pantes surga itu harus ditempuh dengan cara yang seperti itu. Naik surga itu gampang penak ngoten ya. Ya kabeh wong saged tak ngoten gitu. Pramila tiyang ingkang badhe masuk surga karena surga itu tempat yang tinggi nggih. Tempat yang mulia, maka hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang mulia, mereka yang betul-betul teruji keimanannya, teruji kesabarannya ya, termasuk dalam gimana mereka merawat kedua orang tua yang masih hidup ya, mereka. Ingkang ketiga waragma'an fi rajulin dakhala alaihi Ramadan, dan rugi besar kepada seseorang yang mana dia itu memasuki bulan Ramadan tsumman salakha qabla ayyughfara lahu, kemudian Ramadan pun berlalu sebelum orang itu diampuni. Dados sampun pikantuk Ramadan niku aslinipun pikantuk kemuliaan, pikantuk kesempatan untuk menghapus dosa-dosanya. Tiyang ingkang kepanggih bulan Ramadan itu kan sebetulnya dia mendapatkan kemuliaan dan kesempatan besar, kesempatan emas untuk meraih kemuliaan, meraih menika ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Sampai kok ketemu Ramadan ora diampuni, betul-betul rugi besar. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan selama bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan Masya Allah gitu, itu bulan penuh pengampunan. Puasanya menjadikan orang itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Qiyamul Ramadannya menjadikan orang itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan seterusnya ya. Banyak amalan-amalan bisa menghapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kok sampai keluar dari bulan Ramadan enggak diampuni dosanya, ini betul-betul sangat rugi besar ya. Niki hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya wa sallimu haitsuma kuntum fasayablugu salamukum wa salatukum. Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai perayaan. Niku untuk napa menika wanti-wanti, Rasul mau wanti-wanti dumateng umatipun supados mboten ndadosaken kuburan Rasul sebagai perayaan, alias nggih tempat-tempat untuk perayaan, aidan sebagai perayaan. Dikhawatirkan apa? Rasul khawatir nek sampai kemen umatnya itu malah salah di dalam apa menika dalam berziarah kubur kepada beliau. Ziarah itu adalah amal yang soleh, tapi jangan sampai salah di dalam melakukan ziarah, sampai pengagungan yang berlebihan, sampai mengangkat beliau di atas derajat yang semestinya, sampai pada tingkatan kemudian berdoa minta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diperbolehkan ya. Kalau minta ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian mengangkat Rasul SAW itu kedudukannya seperti Tuhan, itu yang tidak boleh ya. Kalau kita berziarah pas kita ibadah haji umroh, berkesempatan untuk menziarah kubur makam beliau ya di napa menika Masjid Nabawi ya, menika ya kita berziarah mendoakan beliau, bukan malah minta-minta kepada
beliau, karena nek nyuwun niku nggih namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul hidup boleh kita minta didoakan oleh Rasulullah, boleh. Tapi ketika beliau sudah wafat, jangan kita minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi mintanya kepada sinten? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka betul-betul beliau mewanti-wanti umatnya jangan menjadikan kuburanku sebagai perayaan ya. Ucapkanlah sholawat dan salam kepadaku dimanapun kalian berada, teng pundi papan panggenan kemawon boten masalah gitu. Jenengan sing tebih teng mriki teng Indonesia gitu, Rasulullah wonten ing Madinah mriku dimakamkan teng mriku, salam sholawate panjenengan niku dipun sampaiaken dugi dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ndak harus kemudian apa menika istilahipun harus dekat ke sana. Jenengan membaca sholawat di sini akan sampai kepada Rasulullah. Jenengan membaca sholawat dimanapun berada niku badhe sampai dumateng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat dan salam kalian pasti akan sampai kepadaku. Nah, terus kita mangbayangaken jenengan baca sholawat dan salam itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai ya. Maka itu akan menjadikan kita itu semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita mempunyai keyakinan salam kita, sholawat kita akan disampaikan kepada beliau. Sering jenengan itu membaca sholawat kepada beliau dan salam kepada beliau, akan sering nanti akan disampaikan kepada beliau, sehingga beliau akan mengenali, oh ini yang sering membaca sholawat kepadaku, ini umatku yang senantiasa membaca sholawat kepadaku, mengucapkan salam kepadaku setiap saat dia baca terus itu ya. Maka akan dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil kiamah. Ini hadis riwayat Abu Dawud ya, juga Imam Ahmad. Kemudian Al-Hafidh mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, juga Syekh Nasiruddin Al-Albani berkata hadis ini hadis yang sahih dengan beberapa jalur periwayatannya dan saksinya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati assalam. Inna lillahi, sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikatan, yaitu para malaikat sayyahina yang mereka terus berkeliling bumi ya. Jadi ada petugas khusus, malaikat khusus yang mereka itu senantiasa berkeliling, tugasnya memang itu berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Yuballighuni min ummati assalam, mereka menyampaikan kepadaku salam yang disampaikan oleh umatku ya. Dados mboten usah khawatir ya. Salam sholawat jenengan itu akan disampaikan oleh malaikat tersebut, utusan Allah yang khusus. Mereka mencari ya, mereka berkeliling ke seluruh penjuru dunia dan akan menyampaikan salam dan sholawat dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yang sekarang sedang berbaring di makam beliau di Madinah. Akan disampaikan kepada beliau, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila ingkang kedah kula sami menika tindakaken sebagai umatnya Rasulullah yang mencintai beliau, perbanyaklah membaca salam dan sholawat kepada beliau. Awit napa menika badhe dipun sampaikan dumateng kekasih kita, kepada kecintaan kita, idola kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jenengan nek pas titip salam disampaikan remen to Pak nggih. Titip salam yuk, sampaikan kepada si fulan misalkan. Sampaikan salam saya kepada si fulan. Nanti kemudian sampaikan, "Oh, salam kamu sudah saya sampaikan kepada si fulan," dan dijawab dengan "Waalaikumsalam." Ya. Kan senang ya, hati kita senang salam kita itu disampaikan kepada orang yang kita titipkan salam ya, titipi salam di situ ya. Apalagi ini salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya menjadikan kita itu sangat gembira, sangat bahagia ketika salam dan sholawat kita itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bosan, jangan merasa napa menika kesel ya,
bersolawat kepada Nabi kita, jangan bosan, jangan kesel. Itu akan disampaikan terus oleh para malaikat yang akan menyampaikan salam serta salawat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis di atas tadi adalah hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan juga Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dikatakan adalah hadis yang sahih. Hasan meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang disebut bakhil, bin pelit, bin medit, ya, jika disebut namaku di sisinya ia tidak bersolawat untukku. Niki dikatakan bakhil, ya, pelit. Seseorang disebut namaku di sisinya, disebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau, ya, di sisi orang tersebut tadi, kemudian ia tidak mau bersolawat kepada Nabi kita, padahal dia orang Muslim, padahal dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, tapi ketika disebut nama Rasul di sampingnya dia tidak mau bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu dikatakan orang yang pelit, orang yang bakhil. Ternyata bakhil tidak hanya bakhil dalam urusan harta benda, ternyata bakhil juga di dalam urusan bersolawat, ya. Mosok solawat tidak berat, solawat tidak susah, tidak perlu bayar, gratis. Tur jenengan pikanto pahala besar, pikanto balasan Allah bersolawat kepada jenengan 10 kali lipat. Wadene mengatakan kok yo cek ra gelem solawat kepada beliau. Ini kan betul-betul orang yang dikatakan bakhil, pelit betul, ya. Kak gitu minta diberi syafaat besok tengah hari akhirat teman Rasulullah, berharapnya mendapat syafaat beliau. Baca sholawat aja nggak pernah, ya, atau malas-malesan, jarang-jarang membaca sholawat, tapi minta diberi syafaat, ya. Terus bagaimana? Padahal dengan banyak membaca sholawat itu menumbuhkan rasa cinta kita, menumbuhkan keimanan kita. Semakin imani pun semakin bertambah dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi kita, ya. Kemudian Muhammad bin Ali berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang jika namaku disebut di sisinya namun tidak berselawat untukku, ia telah salah jalan menuju surga. Ini apalagi ini parah nih kan, ya. Rasul memberikan ancaman yang keras, ya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang jika namaku, nama Rasulullah SAW disebut di sisinya namun tidak mau bersolawat untukku, tidak mau bersolawat untuk Nabi SAW, ia telah salah jalan menuju surga. Surga mana yang mau ditempuh? Surga mana yang mau dia tuju kalau sampai kemudian dia tidak mau bersolawat kepada Nabi kita SAW, ya. Makanya, ya, kalau disebut nama beliau, ya jangan lupa untuk kita iringkan sholawat kepada beliau. Itu kalau pas disebut nama. Kalau pas gak disebut nama beliau, maka kita juga dianjurkan dan sangat diperintahkan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ketika disebut nama beliau, itu lebih-lebih, ya, kita diperintahkan untuk yaitu kemudian membaca sholawat kepada beliau agar tidak dikatakan salah jalan menuju surga, ya kan. Nanti kalau tidak mau membaca sholawat pada beliau kan dikatakan sama beliau salah jalan menuju surga, ya. Surganya siapa yang mau dituju, ya. Jangan-jangan surga yang fana, surga yang apa saja fata morgana, atau yang bukan sesungguhnya yang dia tuju, ya. Perasaannya mau masuk surga tapi ternyata bukan surga itu yang ditempuh kalau tidak mau berselawat kepada beliau. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya sholatan aw sa'ala liyal wasilata haqqat alaihi syafaati yaumal qiyamah. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu sebagai umat beliau, kelak di hari kiamat itu mendapatkan syafaat beliau. Kita minta, kita berdoa kepada Allah agar kita diberi syafaat beliau besok pada hari kiamatnya. Maka Rasul bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku
atau memintakan al-wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat. Apabila jenengan sering membaca sholawat dan itu disampaikan kepada beliau, kan beliau akhirnya mengenal jenengan. Wah, si fulan bin fulan ya senantiasa membaca sholawat kepadaku, ya akan disampaikan kepada beliau, ini umatnya Rasul SAW ya, dari pendean ya, senantiasa gemar membaca sholawat. Rasul diberitahu terus oleh malaikat, ini membaca sholawat dari fulan si fulan, salam dan sholawat dari fulan si fulan, dari pendean misalkan. Rasul paham, Rasul ya diberitahu oleh malaikat Jibril kalau wau. Nah dengan seperti itulah ya, kalau kita yang senantiasa gemar membaca sholawat kepada beliau itu mendapatkan atau berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW kelak pada hari kiamat. Ingkang terakhir ing dalu menika ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan yaumal qiyamah. In syaa'a afa anhum wa in syaa'a akhadahum." Apabila suatu kaum duduk di majelis, kados ini majelis dalu ngenten iki, nggih. Lantas tidak berzikir kepada Allah, tidak ada zikir di dalamnya. Nek majelis ilmu jelas itu majelis zikir. Nanti kalau majelis-majelis yang lain maksudnya, ya majelis kumpul-kumpulan apalah, ya kumpul-kumpul, di situ tidak ada zikirnya kepada Allah dan tidak membaca sholawat kepada nabinya. Tidak baca sholawat, ya ada satu kumpulan lah, majlis nopo lah, perkumpulan nopo ngoten niku, tidak ada zikir kepada Allah, mboten wonten sholawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pastilah majlis mereka menjadi kekurangan dan penyesalan mereka pada hari kiamat. Majlis kalau tidak ada zikir kepada Allah, nek mboten wonten sholawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menjadi penyesalan besok pada hari kiamat. Jika Allah menghendaki dia akan mengampuni mereka, dan jika dia menghendaki dia akan menyiksa mereka. Dipun serahkan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila nyuwun pangapunten mbok pilih majelis-majelis ingkang kados mekaten nggih menika majelis-majelis lagwun sia-sia, ya hanya sekedar kumpul-kumpul yang di situ tidak ada zikirnya kepada Allah, boten dipun bacakan sholawat kepada Nabi kita, maka majlis yang seperti ini akan menjadikan penyesalan. Pramila di dalam sebuah pertemuan perkumpulan upayakan tetap ada zikirnya pada Allah, ada sholawat kepada Nabi kita. Kumpulan RT ya dibuka dengan zikir kepada Allah dulu. Maksudnya ya dengan napa menika bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat ya. Biasanya kan mukadimah pembukaan ya disebutkan ayat-ayat, kemudian bacakan sholawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, agar majelis tersebut tidak menjadikan majelis penyesalan besok pada hari kiamat ya. Tapi nek biasanya pun nyuwun pangapunten nek nongkrong-nongkrong ngoten niku nggih ora dibuka. Yuk mari kita buka nongkrong kita dengan innal hamdalillah. Mboten enten niku. Terus ngobrol. Nah itulah yang kadang-kadang dados majelis ingkang niku nggih majelis namanya pun. Majelis duduk-duduk kumpul-kumpul beberapa orang itu majelis. Nggih. Kalau tidak ada zikirnya di dalamnya, mboten wonten sholawat di dalamnya, maka itu hanya akan menjadikan napa menika majelis kula dados penyesalan benjing wonten dinten kiamat. Wallahu a'lam shawab. Apabila mengatakan ingkang saged kula aturaken kesempatan dalu menika, insyaallah pertemuan salajengipun kita bahas ibro tata cara membaca sholawat untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Lan ugi termasuk menika faedah dan juga buah dari sholawat untuk Nabi, masih banyak nanti akan disampaikan terkait dengan tersebut insyaallah. Mekaten ingkang saged kula aturaken ing dalem menika kirang langkung penyuwun pangapunten mbok pilih wonten lepatipun ing ngatur menika saking kula pribadi hatur resipun saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lazimi, intinipun monggo kita lazimi membaca sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kanthi mengatakan kita sami menika dikenal oleh Rasulullah SAW lan berhak mendapatkan syafaat beliau benjing wonten ing yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Monggo kita akhiri majelis ing dalem menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.